Halo semuanya, welcome to Podku, podcast Madaku. Sebelumnya, perkenalkan, aku Anissa. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang biasanya mungkin udah terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu tentang kenakalan remaja. Tentunya kita punya narasumber yang sudah tahu apa itu kenakalan remaja, cara mengatasinya, dan bagaimana dampak-dampaknya. Untuk itu, mari kita panggil yuk narasumbernya. Nah, jadi ini dia narasumbernya. Perkenalkan dulu Bu, bisa namanya siapa? Nama saya Nurjana, guru BK SMA 2 Kudus. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang kenakalan remaja ya Bu. Oke. Menurut Ibu, apa itu pengertian kenakalan remaja? Kenakalan remaja yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, kemudian norma agama, dan juga norma yang disepakati di masyarakat. Kemudian usia remaja itu ada dibagi menjadi 3, remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Yang remaja awal ini adalah usia sekitar 11, 12, sampai 15, usia SLTP ya. Kemudian yang remaja madya ini adalah usianya 15 sampai 18, usia SLTA. Kemudian yang remaja akhir ini adalah usia 18 sampai 22 tahun. Ini. Lalu bagaimana kenakalan remaja, kondisinya tuh pada saat ini tuh gimana Bu? Remaja sekarang itu kenakalannya bentuknya biasanya banyak sekali ya. Mulai membolos sekolah, berarti mengkhianati bapak ibunya dan juga mengkhianati Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga ya. Kemudian tidak mengerjakan tugas itu juga termasuk kenakalan karena dia lebih malas ya. Atau kalau di dalam masyarakat kadang kan terjadi jagung yang sampai larut malam dengan gitaran sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian pencurian ya. Kemudian kalau di yang sekarang itu banyak motor yang dibuat Balapan liar. Burung-burung itu atau istilahnya kalau malam-malam Ahad itu biasanya banyak yang motoran sampai tengah malam galapan ya. Istilahnya itu yang sekarang istilah motor Tapi kalau menurut Sunan Ngampel itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu 5M atau molimo itu. Yang pertama yang dikategorikan kenakalan yaitu main, yaitu berjudi itu. Oh iya. Ya. Kalau sekarang kan marak berjudi online, main game online itu juga kalau ada imbalannya uang dikategorikan berjudi. Itu yang sekarang marak semacam itu. Ataupun game-game lain yang menghasilkan uang itu dikategorikan menjadi M yang pertama yaitu main ya. Kemudian yang M kedua yaitu mabuk. Bukan hanya minuman keras saja yang membuat kita mabuk anak-anak remaja itu. Bisa dari aroma. Bisa dari dia minuman keras memang. Ada juga yang memabukkan, asmara juga memabukkan. Sampai lupa daratan, sampai bertengkar dengan temannya. Jadi akar dari mabuk itu menjadikan terjadi tawuran, perkelahiran, gara-gara rebutan cewek ya. Itu karena mabuk asmara itu. Jadi yang dikategorikan mabuk bukan hanya minuman keras saja, termasuk mabuk gadget itu sekarang menjadi kenakalan remaja. Sampai lupa menjadi tukang pijit HP ya. Jadi anak remaja sekarang itu banyak yang profesinya menjadi tukang pijat HP tapi bukan pijat untuk sehat orang-orang tua. Malah disuruh mijitin, kalau seperti orang kuno dulu kan anak mijitin orang tua kalau orang tuanya lelah. Sekarang enggak, malah yang dipijitin malah HP-nya.
Kadang lupa orang tua, dipanggil orang tua aja kadang nggak dengar. Itu karena sudah mabuk gadget itu ya, gadget yang sekarang anak-anak sekarang. Anak kecil mabuknya TikTok, main TikTok. Kalau yang anak-anak sudah remaja itu kebanyakan ya juga TikTok, kadang film Korea, drakor itu ya. Iya. Kemudian kalau yang cowok-cowok game, macam-macam game itu yang memang diciptakan oleh orang-orang Dari luar. Israel untuk memang menghancurkan generasi muda. Makanya remaja-remaja harus waspada. Jangan terus mengikuti nafsunya. Karena nafsu ada selalu menyuruh kepada kejahatan. Kita harus waspada itu ya. Inna nafsuli amaratin bisu'i ila marahima rabbi ya. Sesungguhnya semua nafsu adalah menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang memperoleh rahmat dari Allah ini. Itu di surat Yusuf ayat 53, silahkan dibuka. Karena sifat nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kalau kita tidak waspada, remaja kita akan terbuai yang akhirnya masa depan remaja kita itu sudah terlena dengan apa? Yaitu game-game yang memang diciptakan untuk menghancurkan generasi penerus bangsa kita. Itu kita harus waspada ya. Itu yang kenakalan zaman itu karena mabuk itu termasuk mabuk asmara, mabuk gadget ya. Sehingga apa? Kadang kita lupa segalanya. Yang ketiga yaitu apa? M yang ketiga, maling. Bahasa Jawanya itu maling adalah mencuri bahasa Indonesianya. Banyak anak-anak yang sekarang kadang apa? Mencuri untuk memenuhi kebutuhan, membeli kuota ya, kadang untuk membeli pulsa yang untuk keinginan dirinya. Kadang sering mencuri di mana yang dia kadang untuk keperluan diri, bukan untuk keperluan orang tuanya. Ini yang sering terjadi di masyarakat ya, yang akhirnya apa? Dia malah ketagihan kalau mencuri pertama tidak ketahuan, akhirnya mencuri terus ini. Makanya sekarang banyak apa? Pencurian curmor itu kebanyakan malah anak-anak remaja pelakunya, baik remaja mulai dari awal sampai remaja akhir ya. Batasannya sampai sekitar usia 20. Ini yang sering terjadi malah. Yang keempat yaitu memadat ya. Madat itu adalah memakai obat-obatan yang terlarang, contohnya narkoba ataupun pil koplo ya. Sebetulnya apa? Obat-obat itu kalau memang digunakan oleh ahlinya di bidangnya seperti di dunia medis itu tidak merupakan kenakalan. Kalau dilakukan anak-anak remaja yang bukan pada tempatnya itu yang menjadi kenakalan. Obat itu sebetulnya kan banyak digunakan di dunia medis itu untuk mengurangi rasa sakit bagi yang sakit karena kecelakaan atau apa sampai apa sulit untuk menghilangkan rasa sakit kan sebetulnya untuk itu obat itu. Tapi kemudian disalahgunakan oleh para remaja yang waras malah menggunakan obat itu. Terus di dunia rumah sakit jiwa itu banyak menggunakan apa? Yaitu obat-obat yang seharusnya memang digunakan sing wong edan ngamukan terus itu dikasih pil koplo biasanya ben iso menurun biar tenang. Terus kalau yang narkoba yang ekstasi itu untuk orang edan kan ada yang menengai diam terus itu ya itu dikasih itu biar dia terus gerak. Tapi anak-anak yang waras remaja itu akhirnya menyalahgunakan. Mengapa salah guna? Karena dia waras malah menggunakan obat itu. Katanya biar fly untuk menghilangkan permasalahan. Ada kenikmatan sendiri gitu. Tapi padahal itu salah guna. Dia akhirnya malah menjadi tidak waras. Nah ini yang kadang remaja tidak menyadari hal itu. Itu yang harus kita ketahui sehingga remaja tidak menyalahgunakan hal-hal yang seharusnya itu untuk obat orang gila, orang yang sakit untuk menghilangkan rasa sakit malah dia melakukan itu. Sebetulnya apa pelariannya itu dia kadang tidak tahu. Akhirnya salah gaul itu yang menjadikan kenakalan remaja itu. Kemudian yang kelima yaitu apa? M yang kelima atau istilahnya
molimo ya, kenakalan itu adalah madun. Madun itu adalah berzina. Banyak remaja-remaja sekarang di Jakarta aja, kemarin ada yang orang tua mengajukan pernikahan dini karena belum saatnya untuk menikah. Mengapa? Karena sudah hamil, sehingga anaknya harus dinikahkan secepatnya. Kalau tidak ya ditinggal pergi cowoknya kan gitu. Makanya apa? Banyak sekarang anak-anak yang sudah melakukan baru pacaran sudah berani melakukan perzinaan. Itu namanya madun ya, kenakalan itu dikelompokkan menjadi 5 oleh Sunan Ngampel itu. Jadi pandangan saya dari itu, karena banyak kenakalan-kenakalan tapi sumbernya sebetulnya kalau dikelompokkan menjadi 5 itu. Makanya kalau pacaran jangan terus terlalu percaya rayuan-rayuan gombal ya. Sehingga banyak yang akhirnya layu sebelum berkembang. Sudah banyak remaja-remaja yang sudah tidak perawan. Akhirnya karena dia melakukan perzinaan itu. Mengapa? Dikarenakan senang nonton-nonton dari film-film itu. Akhirnya dia terpengaruh. Maka kita sebagai remaja harus membatasi itu, jangan sampai kita layu sebelum berkembang oleh anak-anak muda itu. Banyak yang sudah mengalami perzinaan, pacaran sudah seperti melakukan suami istri. Kadang masih sekolah sudah berani memvideokan film-filmnya dirinya sendiri itu yang akhirnya membuka aib dirinya sendiri. Ini banyak yang dilakukan remaja-remaja sekarang ini. Semoga saja di Kudus dan di Semadaku selamat dari kenakalan-kenakalan yang semacam itu ya. Kalau menurut Ibu nih Bu, mencontek pas ujian itu tuh termasuk kenakalan remaja atau enggak? Ya termasuk. Curi itu kan mencuri ya. Karena dia tidak jujur, dikategorikan dalam, kalau kita melihat falsafah daripada yang mengkategorikan kenakalan remaja itu menjadi 5 kelompok, itu termasuk mencuri dia, karena tidak jujur. Mencuri jawaban. Iya, mencuri jawaban. Itu kita memang segala bisa dikelompokkan dalam kenakalan itu ya, molimo itu. Makanya kita harus hati-hati, jadikan moh limo, seharusnya kita tidak mau melakukan 5 itu ya. Memang kejujuran itu adalah sumber daripada keberkahan. Kalau kita tidak jujur, akhirnya ilmu yang kita dapat pun juga tidak berkah. Banyak anak-anak yang hanya mengejar sesuatu yang sesaat, tapi tidak pernah memperhatikan keberkahan untuk kehidupan selanjutnya sampai meninggal juga, karena harus kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Iya. Lalu untuk dampak-dampak dari kenakalan remajanya itu apa aja, Bu? Dampak banyak sekali, yaitu merugikan diri sendiri utamanya, dan juga merugikan keluarganya, karena nama baik keluarga itu juga harus dipegang. Iya. Karena ada ya ayyuhalladzina amanuku anfusikum wa ahlikum naro. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang remaja itu kadang sudah lupa ya. Makanya saya sering kadang menangis kalau menangani anak. Saya berusaha gini, saya hanya ingin menolong kamu, menyelamatkan dari neraka, karena sudah melakukan sesuatu yang akhirnya nanti berujung pada akhirnya ke neraka, kan gitu. Jadi menjaga diri dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Harus membawa nama baik, selalu menjaga nama baik keluarga, baik selama di dunia maupun di akhirat ya. Yang pertama memang dampaknya terhadap keluarga. Kemudian kalau kita hidup di lingkungan, misalnya sekolah ya, dampak sekolah kita yang terkena. Oh, nama baik sekolah. Iya, nama baik sekolah itu kan akhirnya, saya loro melakukan ini kan gitu. Iya. Akhirnya sekarang itu kan cepat menyebar ya. Kemudian lingkungan di mana kita berada, yaitu lingkungan masyarakat ya. Itu yang harus kita jaga. Anak ini melakukan ini, akhirnya kan malah jadi malu. Iya, menjadi malu. Kita harus selalu menjaga nama baik diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian
sekolah kita dan juga masyarakat lingkungan kita ini ya. Terus kan ada faktor-faktor pembentuk kenakalan remaja ya Bu, kayak faktor eksternal, faktor internal. Nah, menurut Ibu di antara faktor eksternal sama internal itu yang paling berpengaruh tuh faktor yang mana? Kedua-duanya kadang berperan. Sama. Kalau internal kadang kan dia pembawaannya memang nakal. Dari lahir, mungkin dia punya gen dari turunannya itu memang semuanya keluarga nakal sejak dulu ya, jahat misalnya itu. Akhirnya apa? Dia memang punya keinginan selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik karena memang kadang mengalami gangguan mental itu ya. Dia selalu merasa puas kalau bisa melakukan kenakalan itu. Bangga, dia merasa bangga dengan kenakalan yang dilakukan. Kalau eksternal itu banyak. Di lingkungan keluarga kadang terjadi apa? Broken home. Dalam keluarga kurang kasih sayang, akhirnya dia larinya mencari perhatian yang biar diperhatikan. Kalau di sekolah diperhatikan bapak ibu gurunya gitu, karena memang dia merindukan kasih sayang itu. Kadang masih kecil sudah mencari pacar itu dikarenakan itu. Tapi bagi anak-anak yang di keluarga yang selalu penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, itu sampai besar dia tidak akan mudah tertarik untuk pacaran itu. Mengapa? Karena sudah penuh kasih sayang. Bagi anak-anak yang masih kecil sudah dia ingin mencari tempat untuk curhat. Yang dia alami itu. Ya. Berarti apa? Kadang kalau keluarga yang broken itu kasihan anak-anak. Yang biasanya melakukan kenakalan-kenakalan itu kebanyakan gitu. Ya, di sekolah kadang dia malas, nggak mau mengerjakan dari tugas-tugas bapak ibu guru. Kalau diajar tidur, kalau atau mungkin pergi bermain-main olahraga yang bukan jam olahraga, pada saat olahraga dia alasan sakit atau apa, kan biasanya semacam itu. Karena mencari perhatian di mana dia berada itu, biar dia diperhatikan itu ya. Soalnya dari keluarganya sendiri dia udah kurang kasih sayang. Kemudian kalau lingkungan masyarakat, dia salah asuh, kadang orang tua juga salah asuh dalam keluarga itu, terlalu dimanjakan sehingga dia harus selalu merasa benar dan baik terus, merasa orang lain kalau dia mengalami kesalahan akan melemparkan ke orang lain terus kesalahan itu. Biasanya nggak mau mengakui kesalahan dia, untuk menutupi kesalahan dia selalu transkulpasi, yaitu mengambing hitamkan orang lain terus. Ada yang itu karena salah asuh ya, itu di dalam faktor dari yang datang kenakalan dari keluarga itu, sehingga selalu bermasalah dengan masyarakat dia di mana dia berada itu tidak pernah merasa nyaman gitu. Ya. Kemudian kalau faktor eksternal, yang eksternal dari luar itu karena mungkin salah pergaulan. Dia mengalami permasalahan, larinya tidak kepada orang-orang yang baik, yang seharusnya dia menuntun menjadi orang yang tawakal, ya berpasrah diri pada Allah. Tapi dia malah mencari teman yang mengajak miras, ya, rokok, akhirnya sampai menjadi anak pang. Mohon maaf, itu kebanyakan ada yang semacam itu kenakalannya. Soalnya ikut-ikutan teman ya. Iya, ikut-ikutan teman karena salah milih teman. Iya. Apalagi remaja saat ini kan kebanyakan masih kayak labil gitu kan. Remaja itu memang dia itu seakan-akan berani tapi belum bisa bertanggung jawab atas dirinya itu. Dan selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal yang baru itu di usia remaja semacam itu. Tadi lupa ya untuk ciri-ciri bagaimana perkembangan psikologi remaja sehingga kita langsung terlanjur langsung to the point ya, nggak apa-apa. Ya semacam itu. Nah, Ibu sebagai guru BK di SMA 2 Kudus ini tuh gimana peran BK dalam mengatasi kenakalan remaja di sekolah? Pastinya kan banyak banget ya Bu kenakalan remaja di sekolah ini. Kalau untuk BK ini kan juga melakukan tindakan preventif ya. Untuk pencegahan itu biasanya melalui bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok ya semacam itu yang dilakukan
Bapak Ibu guru BK, yaitu kalau di kelas secara umum itu adalah untuk pencegahan. Contohnya materi-materi tentang kenakalan remaja, jenisnya apa, ya. Kemudian apa? Kemudian narkoba, merokok, bahaya merokok bagi kesehatan, kemudian penyalahgunaan narkoba, terus materi bullying, semua itu adalah apa? Termasuk komunikasi yang efektif, terus apa? Cara memilih teman. Iya, cara memilih teman atau membina persahabatan yang baik, yang efektif itu seperti apa itu sudah diberikan di BK. Karena sebelum BK memberikan menyusun program itu biasanya kan memberikan angket dulu yang AKPD itu. Lah itu yang untuk dijadikan nanti yang diprioritaskan materi apa-apanya itu. Sehingga itu sebagai upaya untuk pencegahan biar tidak terjadi kenakalan remaja dan juga menyelamatkan sampai tua juga kan. Kalau yang sudah melakukan ya tindakan kuratif penyembuhan itu biasanya apa? Yaitu dengan bimbingan konseling. Ya, konseling individual itu juga kadang melalui konferensi kasus dengan orang tuanya itu untuk menuntaskan mengentaskan permasalahan siswa remajanya itu ya. Terus kalau sampai terjadi tindak kriminalitas atau atau terjadi yang tidak bisa BK tangani, akhirnya pengalihan kasus ya, alih tangan kasus, yaitu misalnya dilimpahkan ke kepolisian atau itu kalau terjadi tawuran atau itu ya, itu adalah yang dilakukan oleh BK ya, semacam itu. Atau pengalihan kasus kalau BK tidak mampu akhirnya diserahkan ke Wakasiswaan bersama pembina OSIS itu, sehingga kemudian anak ini dipantau tidak lanjutkan kan selalu BK itu selalu memantau perkembangan anak, sudah berubah baik atau belum ya, ini baik dilihat secara langsung atau menanyakan pada Bapak Ibu guru ataupun pada teman-temannya itu untuk melihat perkembangan itu. Bukan berarti terus memata-matai, tidak. Itu sebetulnya semuanya untuk tujuan baik ya. Jadi kayak diawasin gitu ya, Bu? Iya. Kesehariannya gimana? Iya. Gitu. Terus Ibu ada pesan nggak, Bu, buat remaja-remaja, buat teman-teman di sana biar tidak melakukan tindak kenakalan remaja gitu. Jadi biar nanti ke depannya itu tuh kenakalan remaja itu bisa diturunin gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Ya, kepada para remaja umumnya dan juga remaja-remaja yang ada di Semadaku tercinta ini ya, pesan saya moh limo harus ya, yaitu tidak mau melakukan moh limo atau 5M yang saya jelaskan tadi ya, berbagai permasalahannya tadi. Kita harus berusaha menghindari itu biar kita menjadi remaja yang selamat dunia akhirat ya. Dan juga jangan sampai kalau milih teman kita harus hati-hati, jangan malah milih teman yang salah. Ibaratnya pilihlah orang penjual parfum biar kita berada dekatnya wangi. Kita selalu ikut wangi. Jangan milih orang yang yang jelek, yang melakukan kejahatan atau maling. Bila tidak ikut maling pun akhirnya kita juga disebut maling karena temannya maling. Iya. Ya, pandailah memilih teman yang bisa selalu menuntun kalian untuk mengajak ke arah kebaikan. Ini pesan saya kepada remaja-remaja. Dan hargailah orang yang lebih tua. Yang kelas 10 menghargai yang kelas 11, kelas 12, kemudian menghargai Bapak Ibu guru dan juga semua aparat atau yang ada di sekolah itu, walaupun yang tukang kebersihan itu juga sangat membantu kalian semua ini. Yang penting saling hargailah orang lain, karena pas sopan santun menghargai diri sendiri. Barang siapa yang melakukan sopan santun itu juga akan kembali kepada dirinya. Jadi adab yang diutamakan, karena harga seseorang itu adalah berada di adab itu. Kalau adabnya baik, nilai dia akan tinggi ya ini. Jadi adab utamakan, karena ilmu
dengan adab itu lebih tinggi adab. Maka apa? Peganglah selalu adab, terutama kepada semua orang yang lebih tua ya, ataupun dimanapun kalian berada harus kalian hormati, bukan hanya di sekolah saja. Iya. Atau terutama terhadap kedua orang tua yang merupakan akrab. Kadang di rumah itu selalu dengan orang tua, kadang dengan orang luar baik, tapi dengan orang tua kita malah kadang tidak terlalu bisa menghormati, tidak sopan. Itu yang sering saya perhatikan di lingkungan saya, ya, remaja-remaja ini. Tolong itu diperhatikan, ya, hargailah orang yang berjasa dan juga yang lebih tua dari kalian dimanapun kalian berada. Itu jadilah remaja yang mampu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, biar menjadi remaja yang sukses untuk saat ini, untuk masa depan, dan juga bahagia dunia akhirat. Tujuan kita hidup kan memang itu, bukan untuk yang lain, ya. Itu kepada remaja-remaja di lingkungan kita semua ini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita tentang kenakalan remaja di pagi hari ini. Terima kasih Bu atas pesan-pesan yang baik banget tentunya, dan pastinya kita juga akan lakukan sebagai seorang remaja ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya untuk bisa menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Mungkin sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat.